Sebelum kalian menonton video ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan sedikit berbagi tentang materi prasyarat di persamaan trigonometri. Jadi di kelas 11 ini untuk materi matematika peminatan 1 semester full tentang persamaan trigonometri. Namun sebelum kalian masuk ke materi ini, kalian harus memenuhi materi prasyaratnya. Itu yang pertama, kalian harus bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ya. Ini materi prasyaratnya. Yang kedua, nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Ini adalah materi prasyaratnya. Jadi untuk hari ini Ibu akan sedikit mengulas lagi tentang materi prasyaratnya. Materi prasyaratnya ya. Baik, langsung saja. Nah, ini kita mungkin sedikit flashback lagi. Apa itu trigonometri? Trigonometri ini berasal dari kata tri yang artinya 3, gono atau goneo yang artinya perbandingan, dan metri atau metros yang artinya ukuran. Jadi trigonometri ini artinya perbandingan ukuran 3 sisi gitu ya secara singkatnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa trigonometri adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut segitiga gitu. Jadi nanti juga kalian nih materi trigono ini akan ketemu nih sudut-sudut segitiganya gitu, menentukan sudut segitiga dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya, wah, tokoh siapa aja sih yang cukup berandil nih untuk materi trigono ini atau topik tentang trigono ini? Yang pertama adalah tokoh Al-Batani. Al-Batani atau kita biasa kenal dengan Muhammad Ibnu Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah, dikenal sebagai bapak trigonometri. Ia lahir di Batan, Mesopotamia, dan meninggal di Damaskus pada tahun 929. Baik, Al-Batani melahirkan trigonometri untuk level lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel kotangan gitu ya. Terus ada lagi Al-Marwazi yang mana beliau nih merupakan orang Persia yang merupakan astronom, ahli geologi, dan matematikawan dari Merv, Khorasan, yang pertama kali menjelaskan tentang rasio trigonometri. Jadi di dalam trigono itu kalian nanti akan sering banget ya menggunakan si rasio trigonometri ini. Bisa sinus, kosinus, tangen, dan kotangan gitu ya. Nah, ini adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ingat ya, ini tuh adalah sudut-sudut istimewa yang wajib banget kalian ingat terus sampai kapanpun tentang trigonometri ini. Jadi sudutnya hanya yang perlu kalian ingat tuh nggak banyak. Itu sebenarnya cuma 0, 30, 45, 60, dan 90. Jadi setiap cara bacanya seperti ini ya. Misal sinus 0 berapa nilainya? Sinus 0 derajat berapa nilainya? 0. Sinus 30 derajat berapa setengah? Sinus 45 berapa setengah akar 2? Terus sinus 60 setengah akar 3, dan sinus 90 adalah 1 gitu ya. Untuk kosinus atau kita singkat dengan cos juga sama bacanya ya. Berarti kosinus 0, 1, kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 setengah akar 2, kosinus 60 setengah, dan kosinus 90 adalah 0 gitu. Dan untuk kotangan jadinya. Untuk tangen itu sebenarnya tanpa perlu kalian hafal atau ingat-ingat gitu. Kalian bisa pakai perbandingan tangen itu adalah, jadi si tan alfa itu punya perbandingan sin alfa per cos alfa. Jadi kalian tinggal bagi aja nih. Kalau seandainya lupa gitu ya di keesokan hari, sudut tangan 0 berapa ya, tangan 30 berapa ya gitu kan. Nah, berarti tangan 0 itu kan tan itu punya perbandingan sinus alfa per kosinus alfa. Jadi tinggal dibagi aja nih. 0. Yang ini si 0 nih. Oke, warna yang lain. 0 dibagi 1 berapa? 0. Bener ya? Setengah dibagi setengah akar 3.
setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3 atau 1/akar 3. 1/akar 3 ini belum rasional ya. Jadinya kalau belum rasional dirasionalkan. Nah, hasil akhirnya adalah 1/3 akar 3. Untuk tangan 45 berarti kan setengah akar 2 nih. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya 1. Terus tangan 60 berarti setengah akar 3 dibagi setengah, ya berarti akar 3 gitu ya. Terus tangan 90 1 dibagi 0 itu ini adalah tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, gitu cara bacanya nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi ini wajib banget kalian ingat sampai kapanpun gitu ya. Nah, lanjut. Nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Jadi nih trigonometri ini punya kuadran, Nak. Jadi kuadran itu maksudnya apa sih, Bu? Gitu kan. Kuadran itu jadi mereka tuh kalau saya gambar, Ibu digambar secara sederhana gini ya. Ini tuh punya 4 kuadran. Ini kuadran pertama nih. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 gitu ya. Nah, di mana masing-masing kuadrat ini punya ketentuan. Ketentuannya apa? Ketentuannya nih di kuadran 1 itu pokoknya ini dari 0 derajat sampai dengan 360. Salah. Maksud Ibu sampai dengan 90 ya. Jadi setiap sudut yang masuk nih di kuadran 1 itu hanya sudut 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, di kuadran 2 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Di kuadran 3 nih dari 180 sampai dengan 270 derajat. Dan di kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat gitu ya. Jadi kalau misal nih ditanya sinus 210 berarti masuknya di kuadran berapa? Ayo. 210 berarti ada di rentang 180 sampai dengan 270 kan? Berarti ini masuknya di kuadran 3. Ibu singkat KW gitu ya. KW 3 gitu. Terus kalau misal nih sudut cos, ya kok tebal banget. Nah, sudut cos sudut cos 330 berarti masuknya di kuadran berapa nih? Ini kan berarti rentangnya antara 270 sampai 360 ya. Berarti nanti masuknya di kuadran 4 gitu ya. Untuk apa sih, Bu? Kita tahu dia harus ada di kuadran berapa? Karena setiap kuadran di dalam sudut istimewa itu memiliki rumus yang berbeda atau memiliki perbandingan yang berbeda. Misal, ini ya. Jadi Ibu note nih, Ibu kasih note di sini. Ini terlalu besar ya. Ibu kasih note ya, sebentar. Nah, jadi kalau Ibu gambar nih, kan tadi sudah kita tahu ya ini di kuadran 1. Nih Ibu ingat-ingat lagi. Ini di kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, ini sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat, 90 sampai 180 derajat, 180 sampai 270 derajat gitu kan. Nah, masing-masing kuadran ini punya nilai perbandingan yang beda-beda. Jadi di kuadran 1 nih yang positif adalah semuanya. Jadi sudut sin, cos, dan tan semuanya nilainya positif. Jadi mau sin 30, mau cos 30, mau tangan 30, semuanya nilainya positif. Ingat ya, berarti di kuadran 1 semuanya positif. Semuanya positif. Di kuadran 2
Yang positif adalah sinus. Berarti selain sinus nilainya negatif. Misal, kayak di kuadran 2 kan 90 sampai 180. Ibu kasih contoh ya. Misal, ini muat nggak ya? Di sini ibu kecilin deh fontnya. Ya. Nah, misal nih sin 150. Nah, ini nilainya akan positif. Positif misal kalau kita sudah review sudut berelasi ya, dia senilai dengan sinus 30 derajat, berarti setengah. Nah, kalau seandainya sudut lain cos 150, dia kan senilai dengan cos min cos 30 derajat. Berarti dia nilainya min setengah gitu. Jadi pokoknya di kuadran 2 yang positif hanya sin. Sisanya selain sin itu nilainya negatif. Gitu ya, untuk 3 perbandingan itu sin, cos, dan tan. Nah, selanjutnya di kuadran 3, yang positif adalah tangan. Ingat ya, di kuadran 3 yang positif adalah tangan. Selain tangan berarti sin dan cos nilainya negatif. Misal tangan berapa ya? 135 gitu ya. Tangan 135 ini kan senilai dengan tangan 45. Tangan 45 berapa? 1 ya. Nah, kalau sudut kosinus 135. Nah, ini kan bukannya sudut tangan ya. Berarti nilainya itu ini kalau kita sudah review lagi nih nanti kosinus 45 negatif. Berarti hasilnya adalah min 1 gitu. Untuk berlaku juga untuk sudut sin ya. Dia di kuadran 3 nilainya negatif. Selanjutnya di kuadran 4 sekarang. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Selain sudut cos berarti negatif. Ya. Selain sudut cos berarti negatif. Sorry. Tadi kayaknya contoh ibu salah ya. Di kuadran 3 itu maksud ibu adalah 225 ya. Kalau tadi itu contohnya di kuadran 2 ya. Sorry. Kita ulang ya. Misal tangan 225 ya. Bukannya 135 ya. Kalau 135 berarti tadi nilainya negatif ya. Nah, berarti tangan 225. Ini senilai dengan tangan. Rumusnya kan 180 ditambah 45 ya. Berarti senilai dengan tangan 45. Nah, dia nilainya positif sama dengan 1. Coba kalau yang lain. Kalau tadi tangan 225 ya, sudut yang lain misal cos. Ini nanti kita akan bahas di next page sebenarnya ya, tapi ini sekalian aja. Cos 225. Nah, berarti sama dengan cos 180 ditambah 45. Karena dia di kuadran 3, berarti dia min cos 45. Sama dengan min setengah akar 2 gitu. Jadi dia nilainya negatif. Itu ya. Oke, baru next nih sekarang. Kita ke kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah, ingat ya, cos nih yang positif di kuadran 4. Berarti selain cos itu sin dan tangan dia nilainya negatif. Berarti contoh misal kosinus 330. Misal dia di kan 2 kuadran 4 ya. Karena dia letaknya di antara 270 sampai dengan 360 ya. Cos 330 berarti cos 360 dikurang 30. Dia senilai dengan cos 30, yaitu setengah akar 3 gitu. Berarti selain sudut cos, misal ibu contohin sin ya. Sin berarti sebentar ibu hapus dulu. Kalau sin 330
Nih, kalau sin 330. Berarti sama dengan sin 360 dikurangin 30 ya. Nah, berarti karena dia kuadran 4 nih, sudutnya berarti min sin 30. Berarti min setengah gitu ya. Itu nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Jadi kalian harus benar-benar ingat gitu ya, bahwa di setiap kuadran ini punya keadaan yang berbeda. Jadi di kuadran 1 semuanya nilainya positif. Di kuadran 2 yang positif adalah sin gitu ya. Di kuadran 3 yang positif adalah tan, dan di kuadran 4 yang positif adalah cos gitu. Atau ibu biasanya singkat, kalau di sini kan all sin tako gitu ya, boleh kayak gitu. Tapi biasanya juga ibu singkat kayak gini. Ibu biasanya kalau ibu singkatnya adalah semua sin dikat, tangannya kosong. Jadi sin, ini sin, tan, kos gitu. Jadi kalau ibu singkatnya seperti itu. Tapi oke, terserah kalian mau pakai singkatan lain juga nggak masalah. Pokoknya yang penting kalian ingat di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 sin yang positif, di kuadran 3 tangan yang positif, dan di kuadran 4 kos yang positif. Lanjut ya.